juga bahwa audionya sudah jelas terdengar ya. Oke, berikut adalah peraturan untuk seminar sore hari ini. Untuk susunan acaranya dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi. Akan ada 3 sesi materi, yaitu The Role of Thrombolytic Therapy in STEMI Step by Step oleh Dr. Revi, kemudian dilanjutkan oleh The Role of PCI in ACS When and How oleh Dr. Yusuf, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Kemudian yang terakhir mengenai conservative treatment pada acute coronary syndrome, What the Best We Can Do oleh Dr. Aprihati, spesialis jantung pembuluh darah. Nah, setelah penyampaian materi, nanti akan ditutup dengan sesi diskusi tanya jawab. Selama seminar berlangsung, peserta dapat memberikan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaannya. Apabila yang hadir melalui Zoom, silakan dituliskan melalui fitur chat yang dikirimkan secara private ke moderator ataupun tim Dopamed lainnya. Sedangkan yang hadir melalui live streaming YouTube, untuk pertanyaannya bisa dituliskan di fitur live chat-nya. Nah, selama seminar berlangsung, peserta dimohon untuk tidak menyalakan mikrofonnya, menggunakan fitur screen sharing, ataupun fitur annotation yang tersedia. Oke, selanjutnya kita akan langsung memasuki sesi penyampaian materi. Yang pertama yaitu mengenai The Role of Thrombolytic Therapy in STEMI Step by Step oleh Dr. Revi Adriani, spesialis jantung pembuluh darah. Selamat sore Dr. Revi, apakah sudah tersambung, Dok? Sudah. Oke, selamat sore Dokter. Ya. Oke, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini, Dok? Yang pertama nih, Dok. Udah? Oke, boleh dimulai untuk screen sharing-nya, Dokter. Oke. Oke, kita mulai ya. Udah dengar kah? Terdengar jelas, Dokter? Jelas ya. Terus PowerPoint-nya juga kelihatan? Kelihatan, kursornya juga sudah kelihatan, Dok. Oke. Oke, jadi ini sore hari ini kebetulan saya dimintain tolong untuk menyampaikan sedikit ya. Sebenarnya ini kalian pasti sudah pada bisa semua, apalagi kayak yang udah rajin-rajin jaga IGD gitu pasti sudah pada tahu gimana sih sebenarnya trombolitik terapi di STEMI. Nanti dilanjutkan oleh Dr. Yusuf dan Dr. Apri tentang PCI dan gimana kalau nggak di PCI dan nggak di trombolitik gitu ya. Nah, oke, perkenalkan nama saya Dr. Revi. Saya biasanya sehari-hari bekerja di Mojokerto sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Nanti kalau misalkan teman-teman di sini ada kesulitan atau pertanyaan, langsung aja ngetik mungkin ya di kolom chat. Nanti kita jawab di akhir seperti panduan panitia tadi. Bisa saya mulai ya? Silakan, Dokter. Oke. Jadi sebenarnya apa sih STEMI? STEMI ini kan kita tahu kepanjangannya itu ST elevation myocardial infarction. Apa sebenarnya yang terjadi pada STEMI? Kalau teman-teman sering dengar STEMI, STEMI wah udah takut duluan. Tapi sebenarnya apa sih STEMI? STEMI ini sebenarnya adalah ini ya oklusi pembuluh darah total. Jadi kalau dari gambar diam itu di sini kita lihat ini adalah kateter yang masuk ke RCA, right coronary artery. Kemudian di sini kita lihat ada flow, kemudian flow-nya berhenti. Nah, ini kalau kita lihat gambar bergeraknya, ini real pasien. Jadi, pasien ini mengeluh nyeri dada berat, ECG-nya tanpa estelofasi waktu itu, di anterolateral, dan kemudian didapatkan ternyata pasien ini saya kirim untuk PCI ya, dan ternyata dari DCA didapatkan total oklusi di sini, di proximal dari LAD. Ya. Jadi sebenarnya nggak usah bingung apa sih sebenarnya STEMI, non-STEMI, unstable angina. Di sini saya mau mencoba memudahkan ya. Jadi sebenarnya kalau ada namanya ischemic discomfort atau chest pain itu sebenarnya untuk ACS itu kan digolongkan sebagai unstable, non-STEMI, dan STEMI. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau pada STEMI ini, Dek, ini ada plak disertai dengan oklusi trombus yang total. Udah itu aja. Kalau misalkan ada plak tapi tidak ada trombus, itu bisa stable angina atau bisa unstable atau mungkin bisa non-STEMI tapi yang ya yang tanpa atau dengan minimal trombus. Jadi kalaupun ada trombus, trombusnya ini oklusinya parsial. Tapi begitu kita mengenal istilah STEMI seperti gambar tadi, ini oklusinya total. Jadi benar-benar nggak ada jalan di situ.
Nah, di sini disebutkan ya trombusnya ini penuh sampai mengisi lumen. Jadi ini stenotik, kemudian ini trombusnya mengisi penuh lumen sehingga ECG-nya terjadi ST elevasi. Nah, kalau di gambar ini pasti sering sekali ya kita jumpai di Google ini pasti banyak. Jadi kalau secara gambaran autopsi didapatkan kok total oklusi ini ya, jadi lumennya ini semua terisi oleh klot. Ini yang membuat nggak ada aliran sama sekali. Nggak ada aliran kemana? Tentunya nggak ada aliran ke miokard. Padahal kita tahu kalau ibaratnya, misalkan tangan kita aja itu ya, misalkan tangan kita itu dikaretin pakai karet gelang gitu, nggak ada aliran, pasti kan kesemutan gitu ya. Apalagi ini ibaratnya yang kesemutan itu jantungnya, itu agak nggak lucu karena jantung itu memegang fungsi vital. Pasti keluhannya chest pain, nyeri dada berat. Oke. Nah, ini sedikit skematik ya. Jadi kalau misalkan ada coronary artery occlusion di sini, jadi ini lumen ya, ini lumen kita lihat dari gambar ini kalau pembuluh darah ini kalau dipotong secara tegak lurus gini, ini misalkan lumen, ini sudah mulai ada stenotiknya, ada jerawat. Jadi kayak aku selalu bilang tuh ada bisul di dalam pembuluh darah. Bayangkan kalau kalian punya jerawat di pipi itu gampang ya, nggak akan bikin oklusi karena ini udah udara. Tapi kalau jerawatnya di dalam pembuluh darah dan kalian ukur pembuluh darah kalian itu ukurannya mungkin cuman sekian mili, jerawatnya itu sekian mili, jadi pecah sedikit aja jerawatnya, bisulnya itu udah bikin, lumennya ini buntu gitu ya. Jadi sebenarnya STEMI, non-STEMI, unstable itu hanya perkara masalah kecil yang jadi gede. Karena apa? Ya karena meskipun buntunya ini kayaknya itu hanya milimeter, tapi efeknya luar biasa karena dia mengakibatkan nekrosis miokard dalam waktu 30 menit. Nah, ini dari berbagai penelitian ini disebutkan sih sebenarnya apa sih yang lebih bagus, PCI atau fibrinolitik gitu ya. Nah, ternyata, apapun itu ya, di sini dikatakan yang penting itu kita cepat reperfusi dengan apapun itu, entah itu dengan PCI, entah itu dengan fibrinolitik. Karena yang dikatakan di sini, kalau misalkan kita reperfusinya itu cepat, entah itu dengan fibrinolitik atau itu entah dengan PCI, maka diharapkan akan mengurangi, ukuran infak. Area nekrosisnya akan berkurang ya. Kemudian myocardial damage-nya juga sangat minimal, sehingga diharapkan nanti setelah pasiennya itu recovery, nggak sampai terjadi penurunan ejection fraction atau penurunan fungsi sistolik yang sedemikian hebat ya, karena kita sudah save the muscle di awal ya, sehingga harapannya pada akhirnya akan menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Nah, apa sih yang menentukan? Jadi yang menentukan itu, kalau misalkan kita semakin awal kita melakukan reperfusi, entah itu dengan PCI atau itu dengan fibrinolitik, maka diharapkan pembuluh darah koronernya itu jadi paten. Paten itu dalam artian memang kalau dari trombolitik itu tidak bisa patensinya 100% seperti ketika pasien-pasien ini dipasang ring atau PCI ya, karena eh, pasti nggak bisa, karena meskipun sudah ditrombolitik, yang hilang itu hanya trombusnya, ingat ya, yang hilang hanya trombusnya, tapi stenosisnya tetap masih ada. Sedangkan PCI itu dia, eee, selain dia trombusnya diaspirasi, stenosisnya juga dibuka oleh stent. Nah, tapi yang di sini yang penting itu, mencapai Timiflu dengan harapan kalau misalkan Timiflu-nya sudah 2 sampai 3 itu harapannya mortalitasnya pun juga berkurang. Timiflu itu apa? Kalau misalkan Timiflu 0 itu artinya ndak ada aliran sama sekali atau oklusinya total. Timiflu 1 itu kalau misalkan ada aliran tapi nggak sampai ke distal coronary artery bed. Kalau Timiflu 2 sampai ke distal tapi flow-nya itu lambat dan harapannya kita bisa mencapai TIMI flu grade 3, baik dengan fibrinolitik ataupun dengan PCI. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa time delay itu sama dengan myocardial loss. Jadi kuncinya adalah secepat mungkin kita lakukan reperfusi, entah dengan PCI atau dengan trombolitik. Karena di sini dikatakan 30 menit delay saja itu sudah meningkatkan mortalitas sampai 7,5% dalam waktu 1 tahun. Ada juga penelitian yang menyebutkan kematiannya 4%. Ya, ini ya eh, kurang lebih ya 4 sampai 7,5%. Intinya delay pada reperfusi miokard itu akan mengakibatkan angka mortalitas yang lebih tinggi.
Nah, ini dari penelitian shock trial, di sini disebutkan, entah itu dari PCI, ini yang putih ini PCI, yang abu-abu ini trombolitik. Jadi ini segera setelah pasien ini masuk, ke rumah sakit kita dan ini adalah 30 hari setelahnya ini dilakukan data penelitian, dikatakan bahwa mortalitas di sini, ini sekitar memang PCI lebih rendah ya, di sini sekitaran 7%. Apabila dilakukan, PTCE dan trombolitik, ini masih lebih tinggi ya, 9 persenan. Dan begitu juga ini dalam 1 bulan ke depan juga mortalitasnya ini, sekitaran 10% ini ya. Dan di sini paling enggak ini lebih baik daripada pasien ini tidak dilakukan PCI ataupun tidak dilakukan trombolitik sama sekali. Dari ESC guideline disebutkan bahwa reperfusion terapi, entah itu dengan PCI atau itu entah dengan fibrinolitik itu sebaiknya kurang dari 12 jam sejak awal presentasi dari ST elevasi. Nah, ini pasti teman-teman di sini sudah sering lihat gambar ini. Jadi kalau misalkan kita dapat pasien, pasien ini ada namanya patient delay ya. Jadi mungkin dia sudah nyeri dada di rumah, nyeri dada di rumahnya mungkin sudah 2 jam, kemudian baru ke rumah sakit kita. Akhirnya berarti pasien ini onset nyeri dadanya ini 2 jam ya. 2 jam. Kalau kita lihat di flowchart 2 jam itu tadi masih tergolong bisa di fibrinolitik ataupun bisa di PCI. Nah, sekarang tinggal kita mikir di sini yang harus diperhatikan adalah rumah sakit kita di sini, kita bekerja di rumah sakit yang bisa melakukan PCI atau kita harus merujuk pasien ini untuk dilakukan PCI. Kalau misalkan kalian tinggal mungkin di mana ya? Di eh, mana ya? Tuban mungkin, Tuban ada cath lab-nya apa enggak ya? Ya mungkin di Tuban gitu ya. Anggaplah enggak ada cath lab-nya, saya juga kurang tahu ada apa enggak, dan, mau dirujuk pasiennya ini ke Sutomo misalnya, dan ini membutuhkan kira-kira pasti lebih dari 2 jam, dari onset, pasien ini datang ke rumah sakit, sampai tiba di rumah sakit Dr. Sutomo atau rumah sakit rujukan, sehingga ini akan wasting time. Jadi akan lebih baik kalau misalkan kita perkirakan waktunya ini bakalan lebih dari 120 menit atau 2 jam, maka yang kita lakukan adalah kita harus segera melakukan fibrinolitik dulu, gitu ya. Jadi, eee, nggak usah membuang waktu. Atau misalkan kita misalkan pun berada di rumah sakit yang bisa melakukan PCI, tapi ternyata SPJP-nya lagi pergi misalkan atau lagi cuti, ya sudah, masa ya disuruh kembali gitu ya. Eh, ya sudah kita lakukan aja pasien ini trombolitik langsung, sehingga diharapkan akan, mengurangi delay dari reperfusi miokard. Dan kita di sini diharapkan sudah bisa melakukan assessment untuk ECG ST elevasi atau tidak ini dalam waktu kurang dari 10 menit setelah kedatangan pasien ke IGD, gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini dari guideline ESC ini disebutkan bahwa dari waktu 0 sampai 12 jam sebenarnya primary PCI dan fibrinolitik ini sama-sama direkomendasikan sebagai kelas 1A. Memang di sini dikatakan if only PCI cannot be performed. Jadi memang lebih baik PCI daripada fibrinolitik karena memang angka mortalitasnya, angka reinfeksinya pun lebih rendah daripada fibrinolitik untuk PCI ya. Tetapi daripada tidak ada, di sini pun juga disebutkan mencapai TIMI flow-nya paling nggak 2 sampai 3 itu juga lebih baik dilakukan trombolitik daripada tidak dilakukan sama sekali. Sedangkan untuk waktu onset 12 sampai 48 jam ini hanya direkomendasikan untuk PCI, fibrinolitik sudah tidak disarankan lagi. Bahkan PCI pun di sini dikatakan boleh di PCI apabila pasiennya memang masih menunjukkan tanda-tanda gangguan hemodinamik maupun aritmia. Jadi di sini ya dikatakan bahwa memang harapannya, idamannya semua pasien yang STEMI itu dilakukan primary PCI, tapi bahkan di Amerika pun yang negara maju seperti itu, mereka juga masih belum bisa melakukan primary PCI pada semua pasien. Bahkan dikatakan 60% sampai 70% pasien STEMI yang datang itu datang ke center-center yang non PCI capable. Sehingga
ini ya, di sana disebutkan bahwa lebih baik dilakukan mungkin pre-hospital trombolitik. Jadi mungkin di puskesmas gitu ya ibaratnya, misalkan kalian dapat STEMI sudah bisa dilakukan trombolitik. Tapi pun di sana nih di negara yang maju pun eh, mereka beban ke pembiayaan. Di sini disebutkan ya. Jadi poor funding. Jadi kalau misalkan di puskesmas ada streptokinase atau alteplase boleh, tapi apakah kita ada di Indonesia? Tidak ada karena yaitu tadi terjepit di pembiayaan, BPJS, dan lain-lain. Pasti ketersediaan alat, kemudian tenaga juga, mungkin monitor aja mungkin nggak ada ya, macam-macam. Jadi paling nggak meskipun tidak ada di pre-hospital trombolitik, paling nggak GP di sini bisa merujuk dengan cepat ke center yang bisa melakukan fibrinolitik. Nah, di sini dikatakan bahwa fibrinolitik ini meskipun dia tidak terlalu superior dibanding PCI dikatakan masih menolong ya karena dikatakan paling enggak 60% itu bisa mencapai TIMI 3 flow sehingga bisa menurunkan angka reoklusi maupun reinfarction. Nah, ini sama sudah disampaikan tadi. Jadi, ini lebih baik dilakukan trombolitik daripada tidak sama sekali. Di sini kalau misalkan dalam waktu 2 sampai 6 jam memang eh, antara trombolitik dan PCI itu mencapai TIMI flow-nya masih lebih bagus untuk PCI ya karena dikatakan di sini TIMI flow-nya dari 100% itu 100 pasien bisa tercapai TIMI flow 3 itu 94 di sini bahkan 6 sampai 6 sampai 12 jam masih bisa mencapai 88% lebih. Sedangkan untuk trombolitik ini lebih dari 6 jam dia TIMI flow 3-nya lebih kurang tercapai. Ini dengan streptokinase dan ini dengan alteplase. Kenapa ya? Karena trombusnya semakin keras ya. Semakin keras trombusnya pasti semakin sulit untuk dilakukan trombolitik. Nah, ini sih saya ada sedikit animasi cuman saya lewati aja. Jadi intinya eh, mungkin nanti bisa saya tampilkan di kalau ada sesi tanya jawab ya. Jadi intinya kalau misalkan kita dapat pasien STEMI, oklusi total itu apa sih yang terjadi? Kita mungkin bisa kembali ke ilmu faal sebentar ya. Jadi yang namanya oklusi itu bisa terjadi karena 3 tahap ya. Kita tahu ada agregasi platelet, kemudian ada faktor-faktor koagulasi dari yang faktor intrinsik, ekstrinsik, dan yang ketiga itu ada namanya proses pembentukan fibrin ya. Di sini di sini ya, misalkan kita ada pasien STEMI yang pertama terjadi mungkin vascular injury, kemudian vascular injury, vascular rupture sehingga terjadi agregasi platelet di sini, kemudian terjadi pengumpulan faktor-faktor koagulasi sehingga terbentuk fibrin dan pada akhirnya memang secara perjalanannya fibrin pun ini akan dipecah pada akhirnya tanpa kita melakukan trombolitik. Tubuh sendiri mempunyai mekanisme untuk melakukan fibrinolitik sendiri pada akhirnya. Tapi perlu kita ingat bahwa kita mengejar onset. Kalau misalkan kita biarin aja ya keburu miokardnya ini mengalami nekrosis sehingga kita perlu melakukan percepatan dari proses fibrinolitik yang sebenarnya sudah bisa dilakukan alami oleh tubuh yaitu dengan memberikan obat-obatan fibrinolitik dengan harapan plasminnya ini akan terbentuk lebih cepat dan lebih cepat klot-klot yang sudah terbentuk, fibrin-fibrin yang sudah terbentuk itu menjadi lebih mudah terpecah sehingga ada aliran lagi yang ngalir untuk memberikan nutrisi ke miokard. Jadi kalau sedikit review aja, jadi teman-teman nggak usah bingung ya, karena saya dulu juga termasuk yang bingung ini. Kalau misalkan kita mendengar apa sih apa bedanya antitrombotik, antiplatelet, antikoagulan, fibrinolitik. Jadi sebenarnya antitrombotik itu dibagi 3, ada antiplatelet, antikoagulan maupun fibrinolitik. Kalau antiplatelet ini seperti golongannya aspirin, clopidogrel, ticagrelor, ini antiplatelet. Kalau antikoagulan ini bisa warfarin, tapi yang sering dipakai untuk STEMI atau ACS ini heparin ya, heparin UFH maupun enoxaparin, fondaparinux dan fibrinolitik di sini nih seperti streptokinase atau alteplase. Jadi kita belikan pasien-pasien kalau di IGD loading dose clopidogrel ataupun aspirin itu gunanya untuk apa? Ini sebagai anti platelet drugs-nya dengan harapan agregasi plateletnya itu bisa dihambat sehingga darahnya nggak klot dan kemudian antikoagulan ini untuk mencegah kaskade koagulasi dan fibrinnya tidak terjadi gitu ya.
Nah, fibrinolitik ini untuk menghancurkan fibrin yang sudah terlanjur terjadi gitu. Jadi kita bekerja di 3 titik. Nah, di sini dikatakan jadi sebenarnya thrombolytic agent itu nama lainnya adalah plasminogen activator karena dia bekerja untuk mengaktifkan plasmin. Kalau plasminnya aktif, maka fibrinnya akan didegradasi sehingga aliran darahnya menjadi kembali lancar, gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ini singkat aja kalau streptokinase ini masih kurang apa ya efektivitasnya dibanding alteplase di sini karena dia juga tidak fibrin spesifik sehingga yang dipecah itu bukan hanya fibrin tapi fibrinogen juga sehingga dia dikhawatirkan dia juga akan bisa memicu timbulnya bleeding yang sistemik gitu ya. Nah, di sini selain dari spesifitasnya, di sini dikatakan plasma half time-nya pun dia lebih cepat alteplase daripada streptokinase dan memang harganya pun juga lebih sangat mahal alteplase dibanding streptokinase. Nah, di sini disebutkan ya, kenapa sih dok kok Timiflu-nya pada pasien-pasien yang dilakukan trombolitik itu tadi kan dikatakan 6 jam itu kok cuman sedikit ya yang mencapai Timiflu 3 ya. Ini karena apa? Karena semakin lama klotnya terbentuk, maka klotnya itu semakin keras. Semakin keras sehingga kita mau mecah fibrinnya itu pun semakin sulit karena dia semakin kompak. Sehingga mungkin kita membutuhkan dosis yang lebih tinggi atau bahkan morbiditas atau efek sampingnya pun yang lebih menonjol daripada benefitnya sehingga tidak rekomendasikan lagi pada pasien-pasien yang lebih dari 12 jam. Ini contoh. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan pasien-pasien di IGD ya yang ECG-nya yang pasiennya mengeluh nyeri dada, ini kebetulan pasien sendiri deh ya. Jadi pasien ini datang ke IGD dengan VT. Jadi ini dokter IGD-nya ini lapor ke saya, dok pasiennya VT gitu ya. Ini ECG-nya jelas, ini. Nah, ternyata di sini di ECG manual di sini ada PVC ya, PVC yang bigemini kemudian lanjut ke R-on-T. Pasien ini sudah ada keluhan nyeri dada di awal, tapi ECG-nya belum ST elevasi. Ingat, saya selalu menekankan jangan hanya puas dengan satu perekaman ECG. Ketika pasien ini diulang ECG-nya 30 menit kemudian, pasiennya masih mengeluh nyeri dada, ternyata ECG yang awalnya tidak ada ST elevasi ini, hanya PVC-PVC seperti ini, dan pasiennya sudah mengeluh nyeri dada, ternyata 30 menit kemudian sudah mulai nampak, ini ada ST elevasi di anterior luas. Jadi memang pasien ini sebenarnya mengalami STEMI yang kemudian juga mengalami komplikasi dengan aritmia berupa VT gitu ya. Dan juga ini, pasien lain, ini kita lihat ada elevasi di inferior, kemudian posterior, dan right ventricle. Jadi ini adalah pasien dengan STEMI inferior RV posterior. Nah, kita harus bisa tahu ini bacaan apa gitu ya, dan sudah tahu mau diputuskan dilakukan apa dalam waktu 10 menit sejak awal kedatangan pasien di IGD. Kemudian, ini kan tadi step 1 ya, kemudian step keduanya apa? Kita harus berpikir ini kira-kira gimana ya checklist pasiennya ini bisa nggak sih dilakukan reperfusi dengan katakan dengan trombolitik gitu ya. Kita cek di sini. Ini sih macam-macam rujukannya ini kalau dari rujukan lama kita cek di sini kita harus hati-hati di sini mau saya bilang hati-hati pada pasien-pasien yang usianya sudah tua ya 75 tahun lebih kita harus berpikir kira-kira risk of bleeding-nya bagaimana di sini. Nah, ini ada namanya checklist fibrinolitik, ini nggak usah dihafal, ini kalian bisa dapat di Google, ditempel di meja IGD. Ini dicek apakah ada tensi yang lebih tinggi dari 180 sistolik misalnya. Terus apakah ada trauma kepala, pernah dulu mengalami ICH misalnya. Kalau misalkan ada, kita harus hati-hati kalau kita melakukan trombolitik ya. Kita harus konsul ke SPJP dulu. Ini boleh apa enggak? Bahkan sama sekali nggak boleh ya kontraindikasi absolut kalau memang dia pernah mengalami ICH gitu ya. Kita pilihannya ke PCI. Atau pasien-pasien yang dengan ini ya tensinya 180 per 100 jangan langsung ditrombolitik, diturunkan dulu tensinya mungkin dengan nitrat IV, mungkin dengan ya nitrogliserin itu ya di pump sehingga tensinya turun baru kita mulai fibrinolitiknya karena hati-hati seperti saya bilang tadi ada agent-agent yang dia tidak fibrin spesifik sehingga bukan hanya patensi koronernya aja yang nanti bisa dibuka tapi di area lain yang juga bisa jadi bleeding itu malah meningkatkan morbiditas gitu ya.
ini nanti bisa saya kasihkan slide-nya. Nah, ini kalau misalkan kita mau pilih ya, sebenarnya direkomendasikan ISC adalah agen-agen yang fibrin spesifik seperti alteplase. Memang streptokinase di sini sudah tidak ditulis, tapi pada kenyataannya memang yang paling lebih banyak di lapangan adalah streptokinase untuk saat ini. Nah, di sini tetap kita berikan antikoagulan seperti enoxaparin ataupun fondaparin ataupun UFA tergantung rumah sakit kalian adanya apa. Dan yang harus hati-hati ya di sini apabila pasien-pasien ini STEMI dengan shock atau pasien-pasien STEMI dengan gejala gagal jantung yang berat, maka pilihannya kalau bisa dilakukan angiografi atau PCI dibanding dengan fibrinolitik. Gitu ya. Nah, ini dosis-dosisnya nanti bisa dibaca kalau streptokinase 1,5 juta unit, kalau alteplase kita mulai dengan 15 mg bolus, dilanjutkan 50 mg dalam 30 menit, dan dilanjutkan 35 mg dalam 60 menit. Nah, selain itu kita berikan apa? Clopidogrel, aspirin gitu ya. Ya, diberikan. Jadi, seperti tadi disampaikan di slide sebelumnya, kita selain memberikan fibrinolitik, kita memberikan antiplatelet, dan kita memberikan antikoagulan supaya kita benar-benar bisa menghancurkan clot sehingga menimbulkan patensi koroner yang baik, mencapai TIMI flow 3 dengan baik sehingga miokardnya bisa terselamatkan, gitu ya. Dan step keempat, setelah kita memutuskan untuk melakukan trombolitik, dosisnya sudah disiapkan, obatnya disiapkan, jangan lupa memonitor pasiennya. Jadi pasien-pasien selama trombolitik ini sangat rentan terjadi aritmia ya, yang awalnya tidak ada aritmia, bisa jadi tiba-tiba aritmia, entah itu mulai AV block, sinus arrest, VT, VF, sehingga kita harus benar-benar melihat itu mantengin monitornya. Dan kalau perlu kita di sini saya catat selalu sediakan alat defibrilator di sebelah pasien dan obat-obat emergensi mulai dari norepinefrin, doputamin, dopamin, SA, adrenalin, bahkan kita siapkan mungkin ya Jackson Reese atau kita siapkan ventilator di sebelahnya. Karena apa? Kita udah siap kalau sewaktu-waktu pasiennya jatuh ke akut lung edem atau pasiennya jatuh tiba-tiba ke sinus arrest, kita sudah bisa cepat mengatasi masalahnya sehingga pasiennya nggak jatuh ke kematian yang tidak diharapkan gitu. Tapi tentu saja namanya pasien STEMI ya sejak awal kita sudah harus edukasi keluarga apapun bisa terjadi durante trombolitik. Nah, jangan lupa juga KIE tentang bleeding mulai dari gum bleeding, kemudian ya ICH ya, gigi yang berdarah itu deh ya, mimisen, hematemesis, melena itu juga harus dievaluasi. Dan kemudian step kelima, kita setelah melakukan fibrinolitik ini selesai, obatnya habis, kita lakukan ECG ulang 1 jam setelah trombolitik, sambil kita evaluasi ini kira-kira trombolitiknya berhasil atau tidak. Nah, mungkin ini singkat dari saya untuk slide-nya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke diskusi di sesi berikutnya.